Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, juga selamat sore untuk yang kelas sore, dan selamat siang untuk yang kelas siang ya. Baik, hari ini kita akan mulai kembali mata kuliah sistem basis data ya, atau SIMBAD, sistem basis data. Hari ini kita akan masuk di pertemuan ke-12 ya, di mana sebelumnya kita sudah berapa kali di pertemuan 10 dan 11 kemarin sudah menggunakan ya bahasa query formal. Bahasa query formal itu sudah kita praktekkan, kita coba kemarin menggunakan database MySQL ya. Semoga materi yang kemarin sudah kita pelajari kemudian sudah dicoba itu tidak ada kendala. Bila mana masih ada kendala, masih ada yang bingung, masih belum bisa, nanti bisa ditanyakan ya, bisa dibahas di grup WhatsApp. Oke, hari ini kita akan masuk di pertemuan 12 itu terkait dengan basis data terdistribusi. Saya share screen terlebih dahulu. Ya, jadi di pertemuan 12 ini kita akan membahas yaitu basis data terdistribusi. Jadi data-data yang sudah ada di dalam database, di dalam MySQL itu bagaimana akan didistribusikan. Sebenarnya data-data itu tersimpan di mana. Nah, kita lihat dulu deskripsinya, basis data terdistribusi itu seperti apa ya. Jadi basis data terdistribusi itu adalah kumpulan data yang digunakan bersama-sama yang saling terhubung secara logik ya, tetapi tersebar secara fisik pada suatu jaringan komputer. Jadi terdistribusi di sini datanya itu dikumpulkan di dalam jaringan atau di komputer masing-masing, di komputer mainframe gitu kan, atau terdistribusi, tapi datanya itu terkumpul atau bisa digunakan secara bersama-sama itu. Jadi kalau kita lihat sebuah aplikasi besar gitu kan, itu mereka datanya itu tersebar tapi bisa digunakan bersama-sama. Nah, karakteristik dari database terdistribusi yaitu ada beberapa karakteristiknya. Yang pertama, kumpulan data yang digunakan bersama-sama secara logik ya, tersebar pada sejumlah komputer yang berbeda. Jadi kalau kalian anak teknik kan nanti pasti akan tahu nih ada server A, server B, server gitu kan, ada penempatan server ya. Nah, itu nanti dari server-server masing-masing server itu menyimpan basis data, menyimpan database. Namun nanti dari server-server itu akan dihubungkan secara logiknya ke dalam sebuah aplikasi. Nah, aplikasi itu menggunakan basis data yang berbeda, tapi dalam secara logiknya adalah satu aplikasi. Tuh. Karakteristik yang kedua, komputer yang dihubungkan menggunakan jaringan komunikasi. Ya, tentunya sebagai anak teknik kalian pasti tahu nih. Pasti komputer-komputer tadi dihubungkan menggunakan jaringan komunikasi, jaringan internet bisa, jaringan LAN bisa, atau menggunakan jaringan WiFi. Kemudian yang ketiga, data pada masing-masing situs dapat menangani aplikasi lokal, ya, aplikasi-aplikasi lokal secara otonom. Kemudian yang keempat, data yang saling data pada masing-masing situs itu di bawah kendali dalam satu DBMS ya. Jadi data di masing-masing komputer itu ada dalam satu kendali DBMS ya, Database Management System itu. Kemudian masing-masing dari DBMS berpartisipasi dalam setidaknya satu aplikasi global. Nih karakteristik dari data terdistribusi itu. Setidaknya dalam satu aplikasi global itu. Jadi karakteristik dari data terdistribusi ini adalah secara
fisiknya ya, secara fisik data itu tersebar, tapi secara logik data itu digunakan dalam satu aplikasi. Tuh. Nah, ini ada beberapa topologi dari data terdistribusi atau distribusi data. Ya, bentuk topologi yang pertama adalah topologi full connected network atau FCN ya, full connected network. Jadi data di A ya terkoneksi ke B, juga C, D, E, F. Ini full terkoneksi. Jadi data yang tersebar secara fisik ini itu akan full terkoneksi, dikoneksikan masing-masing. Ada simpulnya, ya, ada koneksinya. Ini full connected. Kemudian ada yang partial connected network. Nah, kalau partial connected network ini data harus melewati sebuah simpul sebagai koneksinya. Contoh, untuk mengakses nih ada A, B, C, kemudian D, E, F ya. Data di A ini ya, si data di F ya, data di F itu bisa dibaca sampai sini itu lewat A. Kemudian D pun juga lewat C, kemudian lewat A. Ini tidak full, jadi ini harus ada parsial. Ada yang ini di sini full, di sini full. Nah, ini ada sebagai koneksinya. Kemudian yang yang ketiga itu ada tree structure network. Nah, kalau topologi yang tree structure network ini menggunakan topologi seperti bentuk pohon. Ya. Ada simpul akarnya, kemudian ada bentuk daunnya. Jadi A, B, C, D, E, F, G. Ya. Ini dalam satu simpul, tapi kemudian C, F, G ini juga dalam satu simpul sendiri. Ya. Ini bentuk tree, ya, bentuk tree network atau tree structure. Kemudian ada yang berbentuk ring, ya, bentuk ring network. Ya. Ring network ini seperti jaringan cincin ya, jaringan cincin. Jadi ini saling terhubung dengan terkoneksi dari A ke B ke D ke F ke E ke C baru ke A. Kalau ke ring network ini ada yang satu terputus, itu maka tidak akan bisa terkoneksi. Nah, kemudian ada topologi star network. Ya, star network ini bentuknya adalah bintang ya, star. Jadi ada senternya. Nah, ini senternya contoh di sini C. Nah, C ini ada B, kemudian ada A, kemudian ada D, kemudian ada E. Itu star network yang kelima. Nah, keuntungan basis data terdistribusi. Jadi di sini ada keuntungan yang akan didapatkan ketika menggunakan basis data terdistribusi ya. Yang pertama, secara alami mengikuti struktur organisasi. Ya, struktur organisasi biasanya semakin luas, semakin besar, maka datanya juga akan ikut. Ya, data akan ikut semakin luas, semakin lebar, semakin menjadi lebih banyak lah, gitu. Kemudian keuntungan yang kedua adanya otonomi lokal. Ya, jadi otonomi lokal di sini nanti masing-masing data itu memiliki otonomi masing-masing. Ya, jadi masing-masing data itu bisa digunakan untuk lokal. Ya. Nah, kemudian keuntungan yang ketiga adalah sifatnya dapat dipakai secara bersamaan. Jadi enaknya ataupun mudahnya menggunakan basis data terdistribusi ini
data itu bisa saling sharing, data itu bisa saling digunakan bersama-sama. Jadi ada apa namanya penghematan di sisi memori, sisi penyimpanan, karena bisa menggunakan data yang bersama-sama. Kemudian keuntungan yang keempat adalah peningkatan ketersediaan. Jadi ketersediaan dari basis data itu akan sangat tersedia, mudah ya. Kemudian yang kelima adalah peningkatan kehandalan, tentunya handal dengan adanya data yang tersebar itu harus handal ya, meningkatkan kehandalan. Kemudian peningkatan kinerja. Nah, peningkatan kinerja ini bisa menjadi lebih cepat, lebih smart karena datanya saling bersama-sama, digunakan bersama-sama sehingga meningkatkan kinerja. Meningkatkan kinerja tidak perlu butuh waktu lama untuk mengambil data. Ya. Kemudian yang ketujuh ekonomis. Nah, ekonomis di sini adalah data, karena datanya tadi tersebar, kemudian terdistribusi, sehingga tidak perlu tempat penyimpanan yang banyak, ya, tidak perlu apa namanya masing-masing. Kalau misalnya tidak terdistribusi, karena datanya masing-masing akan menghasilkan namanya harus butuh server masing-masing yang tentunya tidak ekonomis, ya. Karena ini bisa digunakan bersama-sama sehingga tinggal bisa aja menggunakan 1-2 tempat penyimpanan. Nah, kemudian dengan menggunakan basis data terdistribusi, tentunya yang ke-8 ini pertumbuhan yang modular. Biasanya organisasi atau perusahaan itu akan yang modular, modul-modul ya, seperti itu. Ini 8 keuntungan menggunakan basis data terdistribusi. Nah, kemudian selain keuntungan, yang kedua itu ada kerugian. Tentunya ada apa namanya yang baik, kemudian ada kekurangan, ada kelebihan, ada kekurangan. Nah, kerugiannya yang pertama, perlu adanya hardware dan software ya, harganya itu biasanya software dan hardware itu mahal ya. Hardware dan software mahal untuk mengimplementasikan data terdistribusi itu butuh hardware dan software yang bagus ya. Kemudian yang kedua kompleksitas ya. Jadi kalau datanya mau disimpan di mana itu kompleks, perlu SDM nih tentunya. Kemudian yang ketiga kelemahannya adalah kelemahan dalam keamanan. Nah, biasanya di sini nanti ada keamanan rentan. Nah, karena datanya tersebar, terpisah-pisah, ada tingkat keamanan. Tingkat keamanan dari mana? Bisa juga dari jaringan, ya kan? Dari sisi softwarenya kurang handal untuk mengetahui adanya celah keamanan. Nah, sebagai kalian di dunia teknik itu kan bisa mengetahui, oh keamanan kelemahannya di mana? Oh hardwarenya misalnya, atau di sisi jaringannya gitu kan. Kemudian yang keempat, sulitnya menjaga keutuhan data. Nah, ini yang agak sulit karena kerugian juga di mana keutuhan data ya. Keutuhan data itu kalau kemarin kalian kan ada beberapa tabel ya, ada beberapa tabel, kemudian dilakukan join, kemudian dibuat menggunakan penggabungannya menggunakan join. Nah, biasanya itu tidak akan utuh ataupun tidak terjadi ya namanya kerugian, datanya tidak utuh, kemudian double, redundant dan sebagainya. Kemudian ada kurang standar. Kemudian yang keenam, kurangnya pengalaman. Nah, biasanya ini terjadi di perusahaan-perusahaan besar
itu kurang pengalaman sisi USDM untuk membuat data terdistribusi. Kemudian yang ke-7, perancangan basis data lebih kompleks. Ya, kalau perusahaan-perusahaan ya, apalagi yang kelas sore kan sudah bekerja ya, jadi pasti di perusahaan-perusahaan kalian itu ada semakin besar, semakin datanya ataupun organisasinya besar, kemudian membuat rancangan basis data ya yang semakin kompleks biasanya akan terjadi. Ini kerugian, jadi ada keuntungan, ada kerugian. Oke, setelah data tadi terdistribusi, ini kita akan belajar fragmentasi data. Ya. Fragmentasi data ini pembagian nanti. Fragmentasi merupakan sebuah proses pembagian atau pemetaan database di mana database dipecah-pecah berdasarkan kolom dan baris yang kemudian disimpan di dalam site atau unit komputer yang berbeda dalam suatu jaringan data. Ya. Sehingga memungkinkan untuk pengambilan keputusan terhadap data yang telah terbagi. Gitu. Nah, fragmentasi data itu kalau kalian kemarin masih ingat, saya ada buat view ya. Ada buat view. Ada view mahasiswa. Ada view mahasiswa, kode mahasiswa dan nama gitu kan. Ada view mahasiswa yang semuanya, semua data mahasiswa dari NIM ya, kemudian nama sama alamat. Kemudian ada yang view hanya nama dan alamat saja. Ada yang view kode NIM sama nama. Nah, itu pembagian data seperti itu, fragmentasi seperti itu. Jadi datanya ini sebuah tabel, sebuah data ini dipecah-pecah. Nah, namun di sini nanti fragmentasinya tidak hanya dalam kolom saja, tapi ada barisnya juga. Itu akan dipecah, kemudian disimpan ke dalam komputer, unit komputer yang berbeda. Itu fragmentasi. Nah, kemudian untuk fragmentasi data, ini merupakan langkah yang diambil untuk menyebarkan data dalam basis data yang terdistribusi. Nah, kalau tadi sebelumnya kita sudah membahas data terdistribusi itu apa, jenis-jenisnya apa, nah, kemudian difragmentasi, ya, dipecah-pecah datanya, maka akan menjadi sebuah basis data terdistribusi. Nah, mengapa perlu dilakukan fragmentasi? Ini ada beberapa alasan. Ya, alasan yang pertama adalah penggunaan. Jadi pengguna tidak membutuhkan semua data. Ya, di dalam tabel biasanya ya tabel penjualan, ya misalnya tabel penjualan ada supplier, nama dan sebagainya. Itu kan panjang banget. Nah, perlu pengguna hanya mau tahu tanggal penjualannya berapa, jumlah penjualannya berapa, ya. Tidak perlu tahu semuanya. Nah, ini perlu menggunakan fragmentasi. Ya. Di tabelnya itu ada 10 atribut, 10 kolom, pengguna hanya butuh 2 aja. Nah, itu perlu fragmentasi. Gitu. Nanti. Nah, kemudian yang kedua adalah efisiensi. Nah, dengan menggunakan fragmentasi akan efisien karena hanya sesuai dengan kebutuhan dari pengguna. Kemudian yang ketiga paralelisme, ya, paralelisisme, ya. Jadi datanya itu paralel. Yang keempat keamanan. Nah, keamanan di sini juga tadi fragmentasi kan di sisi keamanan. Ada keamanan yang bagus. Sehingga nah ini keamanan di sini pengguna hanya mau 2 kolom saja. Jadi tabel penjualan tidak semuanya dimunculkan keamanan gitu.
Ini alasan mengapa perlu difragmentasi. Nah, beberapa aturan fragmentasi yang harus diidentifikasi. Ini ada beberapa definisi ya yang harus peraturan yang harus didefinisikan ketika mendefinisikan fragmen ya. Yang pertama, kondisi lengkap atau completeness ya. Jadi sebuah data yang masih dalam bagian dari relasi utama, maka data harus berada dalam satu fragmen ya. Ketika ada relasi, pembagian data harus menjadi satu kesatuan dengan relasinya. Jadi kondisi harus lengkap, komplit ya, komplit. Kemudian yang kedua, rekonstruksi atau reconstruction. Sebuah relasi asli dapat dibuat kembali atau digabungkan kembali bila fragmen sudah dibuat. Ya, ketika telah dipecah-pecah, data sudah dipecah-pecah, itu bisa digabungkan kembali menjadi fragmen. Kemudian yang ketiga adalah disjoint. Disjoint ini adalah data fragmen tidak boleh diikutkan dalam fragmen lain agar tidak terjadi redundansi data. Kecuali untuk atribut primary key. Nah, untuk atribut primary key boleh dilakukan. Nah, untuk primary key ini dalam fragmentasi vertikal ya. Nah, kerugian dari fragmentasi, ya ini ada kerugian kinerja dapat turun. Nanti biasanya dengan adanya fragmentasi ada penurunan kinerja karena butuh data tersebar dan butuh proses untuk penggabungan kembali. Jadi ada penggabungan kembali maka akan terjadi namanya kinerja menurun. Kemudian integritas yang dapat terganggu dikarenakan gagalnya pada salah satu server database. Ya, salah satu set server database. Jadi kalau ada database yang gagal, nah ini terganggu kerugian. Nah, kemudian jenis-jenis dari fragmentasi ini ada beberapa jenis fragmentasi yang nantinya kalian pelajari, kalian tahu. Yang pertama ada fragmentasi horizontal. Nah, untuk fragmentasi horizontal ini terdiri dari tuple dan fragmen global yang kemudian dipecah-pecah atau di-skat menjadi beberapa subset. Nah, nanti kita lihat contohnya. Kemudian ada fragmentasi vertikal, ini membagi atribut dari fragmen global yang tersedia menjadi beberapa grup. Nah, kemudian ada fragmentasi campuran. Nah, ini untuk campuran, ini campuran dari vertikal dan horizontal. Kalau menggunakan fragmentasi horizontal pada fragmentasi vertikal. Nah, ini ada campuran menggunakan horizontal pada fragmentasi vertikal. Kemudian juga menggunakan fragmentasi vertikal pada fragmentasi horizontal. Ini campuran. Nanti kita lihat contoh fragmentasinya. Nah, contoh kasus ada sebuah tabel, nih tabelnya, tabel ujian. Nah, tabel ujian kita lihat. Di dalam tabel ujian ini ada berapa kolom nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 kolom. Ada 6 atribut. Ya. Ada 6 atribut. Atribut NIM, atribut nama, atribut kode mata kuliah, atribut mata kuliah, atribut nilai akhir, dan grade. Ya. Perhatikan ya. Jadi di sini di ujian ini sebelum dilakukan fragmentasi ya, ini ada 6 kolom. Ada berapa baris? Nah, ada NIM 123 Fatih ya, Fatih, kemudian 124 Farah, 125 Sarah, 126 Salsabila, 127 Azizah, 128 Farhan, 129 Faiz. Ya. Nah, ini NIM berarti 1, 2, 3. Ada 7 data atau 7 baris. 7 baris data.
Dari sini di kode mata kuliah ada Fatih 101, 102, 101, 101, 103, 103, 102. Kemudian mata kuliah, nilai, dan grade. Nah, ini masih belum diferegmentasi ya. Ini masih data utuhnya. Data utuh dari tabel ujian. Nah, kita coba menggunakan fragmentasi horizontal. Nah, fragmentasi horizontal ini terbagi menjadi 3 fragmen yang akan dibuat berbeda berdasarkan mata kuliah. Coba kalian lihat di sini. Di mata kuliah ini ada 3 kode mata kuliah, 101, 102, ini 101 lagi, 101, 103, 103, 102. Nah, ini ada 3 berarti. 101, 102, dan 103. Nah, jadi fragmen horizontal yang pertama ini adalah menggunakan ini. Berdasarkan mata kuliah. Yang pertama relasi mata kuliah MK sistem basis data. Join ya mata kuliah sistem basis data di ujian. Ini fragmentasi yang pertama. Akan terbentuk NIM ya. Kolomnya masih tetap ya. NIM, nama mahasiswa, kode mata kuliah, nilai akhir, grade. Untuk sistem basis data, nah ini hanya ada 3. Tinggal 3. 123, 125, 126. Ini fragmentasi horizontal yang pertama berdasarkan mata kuliah sistem basis data. Kalau berdasarkan perancangan sistem, ini akan terbentuk nih 2 row, 2 baris. Kalau berdasarkan visual basic juga hanya 2 baris. Jadi 2, 2 sama 3, ada 7 baris kan. Ada 7 data. Nah, ini fragmentasi horizontal yang pertama. Sehingga ini terpecah-pecah nih, udah terpecah nih fragmen pertama. Jadi dari satu tabel tadi dipecah nih menjadi fragmen horizontal. Nah, kemudian contoh fragmentasi untuk vertikal. Vertikal. Nah, untuk fragmentasi vertikal itu dibutuhkan namanya tuple ID. Jadi tadi kan tabelnya ya. Tadi tabelnya tabel ujian itu ada NIM, nama, kode mata kuliah, nilai, dan grade. Nah, untuk fragmentasi vertikal itu dibutuhkan dekomposisi dan menambahkan tuple ID. Tuple ID atau row ID. Nah, ini tuple ID. Jadi Fatih itu di tabel pertama, Farah di tabel kedua, Sarah 3, Salsabila 4, Azizah 5, Farhan 6, Faiz 7. Ini vertikal. Nanti ada tuple ID. Nah, kemudian ini relasi yang pertama. Relasi yang pertama itu untuk tadi ada grade sama nilai. Sebentar. 1 NIM, nama, mata kuliah, nilai, dan grade. Nah, di sini untuk fragmentasi vertikal yang pertama tidak memunculkan atau tidak menggunakan kode mata kuliah. Nih. NIM, nama, mata kuliah, langsung mata kuliah tanpa kode mata kuliah, nilai akhir, grade, dan tuple ID. Relasi yang pertama. NIM, nama mahasiswa, mata kuliah, nilai akhir, grade, tuple ID. Kemudian contoh fragmentasi vertikal yang kedua, nih. Nah, nama,
dan kode mata kuliah dihilangkan. Jadi hanya ada NIM, kemudian kode mata kuliah, nilai akhir, grade, tabel ID masih. Gitu. Jadi untuk apa namanya, fragmentasi vertikal itu hanya mengambil beberapa apa namanya kolom yang dibutuhkan vertikal. Secara data masih tetap nih tabel ID. Jadi perlu diingat bedanya antara horizontal dan vertikal. Kalau horizontal itu nanti semua data diambil semua, ya kan? Semua data itu diambil, atributnya diambil, tapi row tertentu, baris-baris tertentu. Kalau horizontal. Tapi kalau vertikal, ya secara vertikal ada tabel ID, ada kolom yang hilang. Gitu. Nah, kemudian kalau kita menggunakan fragmentasi campuran. Nah, fragmentasi campuran di sini contohnya fragmentasi campuran yang pertama adalah untuk relasi 1A nih. Ini campuran horizontal ke vertikal, ya, campuran horizontal dan vertikal. Nah, horizontalnya diambil semua, ya, diambil semua untuk sistem basis data, ya. Nah, ini vertikalnya. Vertikal yang pertama tadi nggak ada kode mata kuliah kan, vertikalnya hilang. NIM, nama, mata kuliah, nilai akhir, grade, tabel ID. Kemudian contoh yang kedua ini untuk perancangan sistem, ya sama perancangan sistem, grade, tabel ID. Untuk 1C ini ada Azizah Farhan, ya, grade ID. Oke, nah itu tadi penjelasan terkait dengan fragmentasi, baik itu fragmentasi horizontal, vertikal, dan juga campuran. Nah, tugas untuk hari ini, silahkan kalian buka kembali di pertemuan kedua, ya, terkait analisa kasus perpustakaan SMART. Ya, masih ingat ya, perpustakaan SMART. Ya, nanti buat fragmentasi horizontalnya, vertikal, dan campuran. Kalau masih belum ingat, saya munculkan terlebih dahulu. Nah, ini analisa kasusnya seperti ini. Di pertemuan 2, nanti kalian cek lagi pertemuan kedua. Di analisa kasus, ini perpustakaan SMART adalah perpustakaan umum yang anggotanya adalah pelajar, mahasiswa, dan masyarakat yang didirikan oleh Wali Kota Jakbar. Keberadaan perpustakaan ini ada di Jakbar. Nah, prosesnya, setiap calon anggota yang akan menjadi anggota harus mengisi formulir dan membayar biaya administrasi 10.000. Nah, calon anggota menjadi anggota. Kemudian setelah menjadi anggota, si anggota ini boleh dapat ataupun diberi pinjaman, boleh meminjam buku maksimal 3 buah buku. Ya, jadi setelah menjadi anggota, kemudian boleh meminjam buku dengan maksimal 3. Ya. Kemudian untuk masa peminjaman itu hanya 7 hari atau 1 minggu. Bila lebih dari 7 hari, maka akan ada keterlambatan pengembalian, akan ada denda. Kalau dendanya itu terlambat aja, berarti bukunya lengkap, maka akan dikenakan biaya keterlambatan per harinya Rp500. Itu kalau lengkap, ya, lengkap. Berarti terlambat sehari 2 hari itu Rp500 aja, tanpa melihat jumlah buku. Kemudian kalau yang kedua, bila denda buku bila rusak, ya, bila
bukunya rusak, yang dipinjam itu rusak, maka dikenakan biaya revisi buku. Setelah ada perbaikan, kemudian dilakukan ini dendanya. Nah, biaya dikenakan setelah buku diperbaiki. Berarti masing-masing buku, kalau tadi pinjam 3, misalnya ada 3-3-nya rusak, ya harus kena sanksi 3-3-nya ini, ya kan? Nah, kalau pinjam buku 3, kalau bunyi cuma 1, ya berarti 1 aja. Kemudian yang ketiga, aturannya denda buku jika hilang. Nah, kalau misalnya pinjam 3, ternyata yang 1 hilang, yang 2 dikembalikan, ya yang hilang aja yang harus dikenakan denda. Kemudian ada perpustakaan ini pun juga menerima sumbangan dari donatur. Bagaimana cara membuat atributnya ataupun entitinya? Nah, kita lihat analisa kasusnya, buat enterprise dari perpustakaan smart, kemudian tentukan entitas yang diperlukan. Nah, ini kalian lihat lagi di tugas yang pertemuan kedua ya. Nah, ini saya munculkan, saya beri contoh. Nah, ini saya sudah buatkan contoh di sini untuk perpustakaan smart. Nah, tadi kan ada anggota, ya kan? Anggotanya siapa aja, bisa pelajar, bisa mahasiswa, bisa masyarakat. Maka ini saya buat entitas anggota. Entitas anggota ini ada kode anggota, ada nama anggota, ada alamat, ada kota, ada status. Nah, status di sini apakah pelajar, apakah mahasiswa atau masyarakat umum. Nah, kemudian tentunya di dalam perpustakaan ada buku. Nah, buku itu ada kode buku, ya, judul buku, tahun terbit, pengarang, ISBN. Ya. Kemudian di setiap tadi anggota mau menjadi anggota, itu kan pasti ada petugas. Maka ada kode petugas, nama petugas, nomor handphone, password, sama hak akses dari petugas. Nah, perpustakaan ini membuat ataupun digunakan untuk peminjaman buku, maka ada tabel, ada entitas peminjaman. Peminjaman apa aja? Nah, ini ada kode pinjam, tanggal pinjam, kemudian kode anggota, kemudian jumlah buku yang dipinjam. Jumlah buku ini tadi kan maksimal 3 buku, makanya bukunya apa aja? Nah, ada relasi detail buku. Nah, ada ID, ya, ID keberapa nih? ID pertama misalnya buku X, ya kan? Ada kode pinjam, berarti relasi ke kode pinjam, kemudian kode buku, dan status. Status ini status bukunya baik, rusak, ya kan? Status buku. Setelah dipinjam pasti ada pengembalian, maka akan direlasikan ke tabel pengembalian. Di tabel pengembalian ini ada kode kembali, ada tanggal kembali, sama kode pinjam. Nah, relasi ke pinjaman ini akan terlihat dari tanggal pinjam sama tanggal kembali. Ada denda enggak? Oh, ternyata lebih dari tanggal harus dikembalikan, lebih dari 7 hari, maka ada denda keterlambatan. Ya. Ini ada denda keterlambatan. Kemudian dari masing-masing pengembalian ini pasti bukunya yang mana aja. Nah, ini dilihat di buku detail. Nah, ini detail pengembalian. Salah, ini detail denda. Ini detail pengembalian. Jadi ID, kemudian kode kembali, kode buku, status buku, dan denda. Nah, tadi kan kalau bukunya itu rusak, ya, atau hilang, berarti kan masing-masing buku akan ada dendanya, status bukunya apa, gitu. Ini sudah saya contohkan untuk entitasnya, kemudian atributnya apa aja. Nah, nanti silahkan dibuat, dicoba,
seperti tadi, membuat fragmentasi data. Nah, ini tugasnya adalah fragmentasi data. Jadi buat lagi fragmentasi data untuk horizontal, vertikal, dan campuran. Oke, terima kasih untuk hari ini. Itu tadi penjelasan saya di pertemuan 12 terkait dengan data terdistribusi. Semoga kalian sudah memahami, sudah paham. Jika memang masih belum paham, masih ada yang mau ditanyakan, silahkan nanti di kolom komen boleh, di kolom chat untuk grup WhatsApp silahkan ya. Jadi silahkan komen juga di video saya ini, bisa di subscribe untuk melihat misalnya ada video yang sudah saya upload kembali. Oke, terima kasih waktunya. Dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.